Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tabroni. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan saya dari UPBJJ Kota Palembang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil gagasan saya yang mengenai COVID-19 yang berjudul Sampai Kapan Semua Ini Berakhir. Kalian sudah mengetahui apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius. Dan seberapa bahaya sih COVID-19 ini pada manusia? Sebenarnya bisa jadi bahaya ataupun tidak, itu tergantung bagaimana orang tersebut bisa menjaga kesehatannya. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Dan 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita penyakit yang parah. Dan biasanya penyakit ini muncul secara bertahap, walaupun angka kematian penyakit ini masih terjangkau lebih rendah. Namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang yang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, corona, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Adapun jenis-jenis gejala yang sering terjadi bagi penderita terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Gejala umum. Gejala ini berupa demam, batuk kelelahan, dan kehilangan indera perasaan dan penciuman. 2. Gejala yang sedikit tidak umum. Gejala ini ditandai dengan sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri pada organ, diare, ruam, dan iritasi pada kulit. Yang gejala ketiga, ini namanya gejala serius. Gejala ini ditandai dengan terganggunya sistem pernapasan dan kesulitan dalam berbicara. Di sini saya akan membagikan beberapa tips untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona atau COVID-19. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, menjaga imunitas tubuh. Yang ketiga, menghindari dari kerumunan. Yang keempat, tetap berada di rumah jika tidak terlalu penting. Yang kelima, membawa hand sanitizer. Yang keenam adalah mengkonsumsi vitamin. Dan yang terakhir itu adalah ketujuh, ikut serta dalam kegiatan vaksinasi COVID-19. Maka, jika kalian ingin terhindar dari virus corona, maka kalian harus mengikuti tips-tips yang telah saya berikan sebelumnya. Karena jika kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk kesehatan kita semua. Tetapi, meskipun pemerintah telah mengambil tindakan tegas, tetapi masih ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Padahal tujuan pemerintah adalah untuk kesehatan kita sendiri. Karena kalau itu menular ke diri kita, maka kemungkinan besar akan menular dengan orang lain. Karena penyakit corona itu adalah penyakit yang menular. Itulah salah satu alasan nyata agar aturan harus dipatuhi. Salah satunya diri kita sendiri. Dan sebenarnya bukan dari masyarakat saja, tetapi kejadian COVID-19 ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia mengambil kesempatan dengan kejadian ini. Gak perlu saya bahas siapa itu, tetapi ayo kita renungkan dengan diri kita sendiri. Oke? Untuk mengambil keuntungan, mereka rela mengorbankan jabatan, harkat, dan martabat. Bahkan dia mampu menodai posisinya tersebut. Dia rela masyarakat mengalami kesulitan berkepanjangan. Dan kalian harus tahu, banyak masyarakat miskin dan tidak tahu apa-apa, tetapi dia terkena imbasnya dengan apa yang telah kalian lakukan tersebut. Dan teman-teman tahu gak alasan saya mengapa saya mengangkat tema ini yang berjudul Sampai Kapan Semua Ini Berakhir? Ya, salah satunya ini, kalau masyarakat selalu melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menganggap sebuah kejadian ini adalah sebuah lelucon, dan kalian harus ingat, banyak sekali saudara-saudara kalian yang sakit, bahkan meninggal dunia dengan kejadian ini. Dan sampai saat ini kalian masih menganggap ini adalah sebuah lelucon? Itu salah besar.
Dan bukan itu saja, bagi kalian yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti ini, kalian harus ingat, kalian masih ada keluarga, sahabat, teman, orang terdekat. Mungkin salah satu di antara mereka terkena imbasnya dari apa yang telah kalian perbuat. Dan kalian harus ingat dengan kematian bahwa setiap perbuatan yang kalian lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan yang terakhir, kalian harus malu dengan memanfaatkan sebuah jabatan untuk mengambil kesempatan ini. Kalian harus ingat itu. Dan saya ulangi, kalian harus ingat itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.